Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei, kita akan merenungkan khotbah saya yang di bawah tajuk Peranan Roh Kudus sebagai equiper dalam kehidupan kita orang percaya. Pada minggu yang lepas, saya sudah menyampaikan kepada kita tentang peranan Roh Kudus sebagai dinamisator. Dalam hal ini saya menyampaikan kepada kita bagaimana fungsi Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadi dinamisator yang memberikan semangat bagi kita. Hari ini saya ingin membawa kepada kita suatu topik. Roh Kudus itu berfungsi juga selain sebagai inspirator dan dinamisator dan juga equiper. Apa maksudnya? Ya, nanti saya akan terangkan kepada kita bagaimana dia begitu pentingnya dalam kehidupan saudara dan saya berperan agar apapun yang kita jalani dalam pelayanan kita, senantiasa Roh Kudus inilah yang berperan dalam setiap kehidupan kita sehingga pelayanan kita boleh maju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk membahas topik kita peranan Roh Kudus sebagai equiper, kita akan lihat sedikit tentang etimologi tema tersebut. Dan kedua, apa fungsi dan peranannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kesimpulan, 3 perkara saja yang saya selalu ingin bawakan kepada kita supaya kita senang melihat bagaimana renungan kita ini, khotbah ini boleh memberikan semangat kepada kita meskipun kita berada di dalam minggu yang keberapa sekarang ini dalam menjalani PKP kita ini. Nah, saudara-saudaraku, untuk membahas tema tersebut, saya membawa kita untuk mengerti dulu arti daripada tema yang saya akan sampaikan. Saudara-saudara, pertama saya sudah jelaskan kepada saudara tentang apa arti peranan. Pada minggu kemarin saya sudah menjelaskan arti peranan itu merupakan satu pegangan, pedoman. Jadi itu menyangkut dengan wewenang Roh Kudus, kira-kira begitu. Ya, jadi peranan dia. Nah, sedangkan Roh Kudus adalah merupakan pribadi Tritunggal, pribadi ketiga dari Tritunggal, itu merupakan pribadi Allah. Ya, pada 2 hari yang lepas atau 3 hari yang lepas ya, hari Kamis yang lalu, kita telah saya sudah membuat rema kepada saudara, yaitu tentang kepentingan, makna Tuhan Yesus naik ke sorga. Selama 40 hari, Yesus ada setelah dia bangkit daripada kematian, dia melayani para murid, dia menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga dan disaksikan oleh orang-orang Galilea. Renungan tadi pagi ya. Nah, kita melihat bagian ini bahwa Yesus terangkat ke sorga. Selepas dia terangkat ke sorga, 10 hari sesudah itu, Yesus Allah kita mengutus Roh Kudus untuk menemani, untuk berdiam di dalam diri orang percaya. Dan hari yang ke-50 nanti, ya minggu depan, Reverend Dato akan menyampaikan kepada kita tentang hari Pentakosta itu. Nah, oleh demikian, saya membawa kepada kita arti daripada Roh Kudus. Berarti dialah yang berperan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan dia tinggal di dalam diri orang yang percaya. Dan arti equiper, artinya equip itu adalah melengkapi ya. Akhir kata IR di sana menunjukkan kepada pribadinya. Pelengkap, kira-kira demikian ya. Jadi kalau lebih sesuai kata-kata yang saya equiper, orang yang melengkapi itu adalah pribadi, itu adalah pelengkap atau pelatih. Jadi dialah yang berfungsi untuk melatih, melengkapi kita dalam diri kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita sebenarnya adalah merupakan pelengkap atau melengkapi diri kita
untuk guna melakukan rencana dan kehendak Allah. Nah, paling tidak-tidaknya peranan Roh Kudus sebagai equiper, kita tahu bahwa Roh Kudus ingin supaya kita mampu dilengkapinya untuk dapat diberdayakan sesuai dengan kehendak Allah bagi kehidupan kita. Oke. Sekarang saya ingin membawa kepada kita tentang peranannya dan fungsinya sebagai equiper. Yang pertama adalah Roh Kudus itu melengkapi kita dengan karunia-karunia untuk melayani. Jadi yang pertama adalah peranan Roh Kudus sebagai equiper itu adalah untuk melayani. Yang kedua, peranan Roh Kudus melengkapi kita itu untuk memenuhi kehendak Bapa. Dan yang ketiga, peranan Roh Kudus melengkapi orang percaya itu untuk menjadikan kita sebagai orang percaya serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. 3 perkara ini saja. Kita akan melihat satu persatu apa peranannya dalam kehidupan saudara sebagai pelengkap yang melengkapi kita dalam pelayanan. Ya, mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 12, yaitu 1 Korintus pasal 12. Karena Roh Kudus ini melatih kita untuk melengkapi kita untuk melayani, maka Dia melengkapi kita dengan karunia-karunia rohani. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin memperbetulkan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya untuk melayani ini. Karunia-karunia itu telah diberikan, telah dinyatakan supaya menjadi milik kita orang percaya. Tetapi pertama saya ingin membawa kita bahwa karunia Roh Kudus, ya, karunia-karunia ini diberikan oleh Allah di dalam Roh Kudus kepada kita supaya kita dapat melayani untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, Dia mau melengkapi kita dengan berbagai-bagai karunia-karunia yang saya sudah bacakan di atas tadi adalah untuk melengkapi orang lain, untuk membuat, mendorong, memberikan semangat kepada orang lain. Jika Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, itu bukan roh yang sama yang dikatakan. Disinilah perbezaannya. Nah, saudara-saudaraku, ada kalanya orang bertanya begini kepada saya, "Pastor, saya mau menjadi pengkhotbah, tetapi saya tidak punya karunia untuk itu. Saya mau menjadi ini, saya mau menjadi itu." Saudara-saudaraku, mungkin kita salah mengerti tentang karunia-karunia yang ada ini. Sehingga apabila kita diberikan oleh Allah karunia itu, sebenarnya tujuan Tuhan memberikan karunia itu untuk kepentingan orang, bukan untuk kepentingan diri. Supaya Anda mungkin ya terkenal dan sebagainya, kamu mau memaksakan diri kamu sebagai pengkhotbah pun salah juga tujuan itu. Karena Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia sesuai dengan kehendaknya. Namanya karunia, bah. Ya, ada kalanya orang ingin mau memiliki karunianya ini, kenapa dia boleh banyak ya karunianya ya? Rasa-rasanya saya mau memiliki banyak, bah, katanya ya. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan menghendaki, sebenarnya Tuhan memberikan karunia itu kepada kita bukan tujuannya untuk membuat kita jadi
sombong. Bukan. Itu bukan kepentingan bersama lagi. Tujuan Tuhan memberikan karunia itu kepada kita supaya bagaimana melalui kita orang lain dapat diberkati. Kira-kira demikian. Saudaraku, dalam hal ini dikatakan di dalam ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Lagi-lagi saya harus tekankan kepada kita, puji Tuhan lah kalau kita memiliki karunia-karunia yang ada. Tentu karunia itu pasti berbeda. Tidak ada yang boleh sama. Ya, karena kalau semuanya kita sama kan, rasa-rasanya semuanya melakukan pekerjaan yang sama saja. Semuanya. Tak ada yang berbeza. Tak unik lagi. Ya. Jadi semua apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, karunia apapun dia, mari kita kembangkan itu dengan baik dan kita jaga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, dalam bagian yang pertama dikatakan di sini, Roh Kudus berperan untuk melengkapi orang percaya untuk melayani. Jadi yang pertama tadi saya berkata, Allah menugaskan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita, melengkapi kita dengan karunia-karunia rohani tadi. Tujuannya supaya kita dapat melengkapi. Tujuannya supaya kita memperkaya orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang belum mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan kepadanya? Ya, kalau Anda sampai di usia yang saat ini telah menjadi anggota gereja BM, Anda tidak pernah tahu apa yang karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Karunia Anda selepas PKP boleh datang beramai-ramai jumpa saya lah, supaya Anda tahu di mana letaknya, supaya Anda memaksimalkan karunia yang ada pada Anda untuk melayani Tuhan. Ada amin? Ya, saya berharap nanti selepas PKP ini bolehlah kita berjumpa satu dengan yang lain. Tolong doakan saya, pastor. Karunia yang saya miliki ini, betulkah karunia ini? Ya, kalau Anda masih ragu-ragu, datanglah kepada saya untuk meyakinkan, mengkonfirmasikan bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita memang berbeza, tetapi mari kita menggunakannya untuk memberkati orang lain. Yang kedua, Roh Kudus melengkapi kita dalam pelayanan untuk menggunakan kita dengan apa yang ada pada kita. Ya, bukan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan menggunakan kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, bukan kemampuan orang lain. Jadi kamu, apa yang ada pada diri kamu. Ya, saya teringat waktu Tuhan memanggil Musa, Tuhan hanya bertanya, apa yang ada pada kamu? Tongkat, dia cakap. Gunakan itu untuk melayani. Artinya Tuhan tidak menggunakan kita kalau itu tidak ada dalam kapasiti kita. Kalau itu bukan kapasiti Anda, Tuhan tidak akan menggunakan Anda di luar kapasiti Anda. Memang kapasiti Anda yang Tuhan pakai. Jadi masalahnya sekarang adalah gunakan kapasiti kita untuk melayani Tuhan. Sehingga kapasiti itu akan menjadi besar apabila kita bersedia terbuka kepada pimpinan Roh Kudus untuk dilengkapinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 12 itu tadi telah dinyatakan berbagai-bagai karunia ya. Roh yang sama, roh yang satu. Dia memberikan hikmat, dia memberikan pengetahuan, dia menyembuhkan, dia memberikan iman dan sebagainya. Artinya kepelbagaian itu merupakan kesenangan bagi Allah. Tuhan suka yang beragam itu. Jadi itu sebabnya saya sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan Anda boleh melayani di sini sebagai dancer, sebagai pemusik, sebagai singers. Ya, saya baru menyanyi tadi. Menyanyi pun suara saya agak serak-serak basah. Saya takut suara saya ini tidak muncul. Dalam arti kata, mari kita guna pakai apa yang ada pada kita. Memang menyanyi itu pun adalah karunia juga. Ada orang yang menyanyi suaranya nggak bagus-bagus sangat, tetapi apabila itu dia menyanyi untuk Tuhan, ya lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam arti kata kita melayani Tuhan dengan cara itu. Saudara-saudara, saya juga terinspirasi dengan saudara dalam kitab Kisah Rasul, seorang wanita yang bernama Dorcas. Dia hanya ada jarum dan benang.
Tetapi dia guna pakai apa yang ada pada dia untuk melayani para janda-janda di Yope. Ketika dia mati, semua para janda-janda Yope datang menunjukkan pakaian-pakaian mereka kepada Petrus. Oh, ini yang dia bagi. Orang melihat apa yang telah dilakukan oleh seorang Dorcas ketika dia melayani hanya dengan jarum dan benang. Saudara, ya kalau kamu melayani dengan cara kamu, ya ada orang yang hanya boleh buat makanan yang enak tuh. Ya, saya tengok kamu posting selama PKP ini, wow, makanan-makanan yang begitu menggairahkan. Wow, tak pernah tahu saya kamu boleh memasak seperti itu. Tetapi waktu PKP semua dia buat itu makanan-makanan itu begitu menyelerakan, saudara. Wow, kalau lah nggak PKP saya datang jumpa kamu untuk makan bersama dengan kamu. Tapi saudaraku, mari kita guna pakai apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Sehingga Tuhan senang dengan kemampuan yang ada pada kita, kapasiti yang ada pada kita, kita guna pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya, kita harus melayani Tuhan, mengguna pakai apa yang ada pada kita untuk kepentingan orang. Kalau kamu Tuhan berikan berkat Tuhan yang besar, engkau melayani dengan uang kamu, dengan harta kamu, dengan apa yang ada padamu, itu merupakan kesukaan bagi Allah. Saudara-saudara, mari kita, karena Roh Kudus yang memperingatkan itu kepada kita masing-masing untuk melayani dengan apa yang ada pada kita. Saya berharap meskipun PKP ini tidak membuat kita boleh beribadah. Saya dikirimkan saudaraku dari Indonesia. Wah, satu senarai. Banyaknya gereja-gereja mengalami kemerosotan. Dalam arti kata mungkin berapa bulan yang akan datang gereja ini akan tutup. Oleh karena apa? Keuangan mereka semakin merosot. Sementara seperti kita nih, kita mesti sewa gedung. Kalau kita tidak memberikan persembahan kita, maka siapa yang akan, meskipun memang ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh owner pada gedung ini, tetapi kita tetap akan bayar. Dari mana kalau kita tidak akan memberikan persembahan kita kepada gereja kita, saudara-saudara? Dan disinilah letaknya saya mau berharap kepada kita, mari kita sensitif terhadap suara Roh Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang memperingatkan kita bahwa melayani Tuhan itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Karena apa? Roh Kudus berfungsi sebagai equiper, dalam arti kata melengkapi kita untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, melayani Tuhan ini juga perlu dengan hati, dengan segenap hati. Ya, di dalam bagian ini saya berpikir, mengapa harus Tuhan memberikan kepada kita melayani dengan segenap hati. Ya, ada kalanya orang ingin mau melayani supaya dia terlihat di depan mimbar, di depan, kadang-kadang minta maaf, sekarang di luar sana, bukan di gereja kita, bukan gereja BIM maksud saya. Diundang orang yang bukan motivator saja ya, cerita-cerita yang bukan Injil. Sekarang sudah mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Mimbar Tuhan menjadi arena arena lelucon kah, senda gurau. Ya, bukan lagi untuk menceritakan, memberitakan Injil yang adalah kebenaran Allah. Tetapi saudaraku, saya berharap kita tetap konsisten untuk memberitakan firman Tuhan dari mimbar ini. Karena apa saudaraku? Ada kalanya orang lain ingin dikenal dengan menggunakan pakai mimbar Tuhan untuk melayani katanya, tetapi tidak segenap hati. Ketika dia mulai ada tantangan, ada hambatan, ada cabaran, ya karena dia tidak melayani dengan segenap hati, maka dia mungkin ya pindah aja, kalau nggak mau lagi kamu silakan, saya boleh pindah kemana-mana saja. Saudara-saudaraku, inilah orang-orang yang sedang berada, yang mau melayani bukan dengan hati.
Ya, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus melatih para murid-muridnya, ke-12 muridnya, semenjak dia memanggil para rasul-rasul itu, dia memperlengkapinya, dia melatih mereka supaya mereka memiliki hati yang segenap hati melayani Tuhan. Bahkan dia membuat pelayanan kepada mereka supaya ada belas kasihan dalam pelayanan itu. Saudara-saudaraku, ada kalanya kita melayani hanya karena sesuatu yang ingin kita capai. Tetapi pelayanan yang bukan bersumber daripada hati tidak akan memiliki kekekalan. Dia hanya ada dalam masa sementara, temporer. Tetapi yang Tuhan kehendaki melalui Roh Kudus-Nya adalah Roh Kudus melengkapi kita supaya kita sensitif dengan segenap hati melayani Dia. Artinya tidak harus dipantau atau tidak harus dijaga. Ya, mari saya baca satu ayat firman Tuhan yang mengatakan Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-5 dan sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Apa maksudnya, saudaraku? Ketika kita dengan penuh ketulusan dan semangat tanpa ada yang mengawasi kita ketika kita melakukannya, melayani Dia, sebenarnya di sana ada passion kita. Meskipun tidak ada orang mengawasi, tetapi kita tetap melayani Tuhan. Meskipun tantangan terjadi, karena itu adalah panggilan kita, maka kita akan melakukan dengan segenap hati. Tetapi kalau itu menjadi pilihan kita, ya besok ganti pilihan pun boleh. Tetapi kalau itu panggilan kita, kemanapun Dia akan berbicara kepada Anda. Saudara-saudaraku, bukan tanpa hambatan saya melayani di tempat ini. Tetapi karena ini panggilan kita, saya mau melayani. Saya tidak dapat hidup tanpa panggilan itu. Karena Tuhan sudah, panggilan itu sangat mulia bagi saya. Sehingga apapun cabarannya, apapun tantangannya, karena Roh Kudus memperingatkan kita untuk tetap setia melayani dengan segenap hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cek kembali hati kita. Hati yang bagaimana ketika kita melayani Tuhan di gereja kita ini? Kalau hati kita dengan segenap hati kita melayani, kita tidak perlu pujian dari orang lain. Kalau kita dengan segenap hati, kita tidak perlu diawasi pun, kita tetap melayani Tuhan. Karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan kelak, bukan kepada bos kita, bukan kepada orang-orang yang ada di hadapan kita, tetapi kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, karena Roh Kudus berperan sebagai equiper, jadikan Dia yang memberikan perlengkapan bagi kehidupan kita, sehingga kita boleh maju bukan karena kekuatan kita, tetapi karena dorongan daripada semangat yang daripada Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus sebagai equiper juga melengkapi kita untuk memenuhi kehendak Bapa. Kehendak Allah dalam hidup Anda dan hidup saya ada. Karena untuk itulah kita diciptakan, untuk memenuhi kehendaknya. Roh Kudus diutus untuk memenuhi kehendak Bapa kita di surga. Oleh yang sedemikian, maka kita orang-orang percaya tidak perlu takut karena Roh Kudus berperan sebagai equiper. Dalam hal ini, equiper memberikan janji kepada kita bahwa kita akan ditemani senantiasa. Tadi saya baca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16.
Dikatakan dalam ayat ini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudaraku, untuk memenuhi kehendak Bapa, Roh Kudus yang ada tinggal diam di dalam kita. Ia akan melakukan supaya kamu dan saya berkenan di hadiratnya. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dia akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya. Ada kalanya orang berpikir, ya minta maaf, dia memiliki banyak karunia dalam roh. Karunia roh dia miliki. Wow, mungkin dia lebih kaya lagi daripada saya yang memiliki hanya beberapa karunia. Tetapi, saudara-saudaraku, kalau orang yang hidup dipimpin oleh roh, mesti dia taat kepada firman Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan? Tetapi kalau orang yang hidup di dalam roh, dia katakan, tetapi dia tidak tahu firman Tuhan dan tidak hidup di dalam firman Tuhan, saya ragu-ragu orang itu hidup di dalam roh atau yang lain. Nah, mendeteksi seseorang yang hidup dipimpin oleh roh hanyalah Alkitab, yang adalah firman Allah, kebenaran Allah. Bagaimana hidupnya? Ya, belakangan ini banyak orang yang bagi saya aneh juga, naik turun surga, berbicara tentang hal-hal yang hebat, tentang COVID pun ya nggak usah saya cerita lah, banyak betul orang kirim sama saya. Tetapi kadangkala kita jadi ragu, keraguan timbul. Tetapi saya tak perlu terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Untuk mendeteksinya, seseorang itu dipenuhi roh, kita lihat apakah dia taat kepada firman Allah. Bagaimana kehidupannya, buahnya, itu akan terlihat. Meskipun kita mungkin memiliki banyak segudang karunia, tetapi apabila kita tidak taat kepada pimpinan roh, tidak taat kepada firman Allah yang adalah kebenarannya, saudara, saya ragu. Ada banyak pengalaman yang saya lakukan yang pada tahun lepas saya melayani. Orang itu berkata, orang itu tidak layak berdiri di hadapan mimbar itu karena dia pakai baju baju kita orang Hulu. Tidak boleh, ada macam-macam lah. Singkat cerita, saya layani dia sampai lama betul baru terbongkar semua rahasia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita begitu lihat seseorang itu hanya lihat daripada, wow, kalau begini macam mana ya? Ini roh Tuhan nih. Dikelirukannya kita, saudara. Pelayanan-pelayanan seperti ini ada kalanya membawa kita kepada satu persepsi. Ya, Tuhan pakaikah orang-orang seperti ini apa tidak? Hanya karena pakaiannya, hanya karena apanya? Ya, saya berpikir, saya tak mau judge, tetapi saya mau membawa kepada kita satu kebenaran firman Tuhan. Kalau Roh Kudus melengkapi kita, dia akan melengkapi kita dengan firman-Nya. Kita memenuhi kehendak Bapa di sorga melalui mentaati firman-Nya. Tidak ada yang boleh bercanggah. Ya, tidak boleh bercanggah. Kehidupan suami istri, ya, ada kalanya dia bergaduh setiap hari kepada suami istri bergaduh, tetapi wah, kalau di mimbar Tuhan seolah-olah bagus betul. Rasa-rasanya kesaksian orang ini macam mana ya? Kita ragu, bukan? Bagaimana kata orang itu, bagaimana keluarganya, kita akan lihat dan kita kembali. Ya. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah bercanggah. Karena firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kesensitifan untuk mentaati firman Tuhan. Saya ingin bacakan kepada saudara di dalam ayat ini, Roh Kudus
melengkapi kita supaya kita taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal 14 tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu persyaratannya, saudara. Syaratnya adalah firman Tuhan. Ketundukan kamu, saya sebagai istri harus tunduk kepada suami, itu harus jelas. Anda boleh tanya suami saya, ketundukan kita kepada suami harus juga betul. Jangan sampai saya boleh saja berbicara sebagai hamba Tuhan, suami saya pun hamba Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana kita mengimplementasikan firman Tuhan ini secara nyata, tidak hanya sekedar di mimbar Tuhan ini saya berbicara, tetapi tanpa ada tindakan yang benar. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Disinilah kita harus mengimplementasikan apa kata firman Tuhan. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memeriksa kondisi hati kita supaya kita taat kepada firman-Nya. Yang kedua, Roh Kudus melaksanakan kehendak Bapa untuk mengajarkan kita kebenaran. Segala kebenaran yang ada di dalam Alkitab kita ini adalah kebenaran Allah. Selalu saya berkata, Alkitab kita yang kita pegang ini merupakan pedoman bagi kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Meskipun di luar sana banyak kebenaran, tetapi kebenaran Allah hanya dicatatkan di dalam Alkitab yang tanpa salah. Ketiga, Roh Kudus melaksanakan kehendak Bapa untuk meningkatkan keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi ada satu keberanian yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudusnya untuk memberitakan keselamatan kepada setiap orang. Saudara, jangan batasi. Roh Kudus bekerja untuk memberitakan keselamatan kepada setiap orang. Itulah yang memenuhi kehendak Bapa. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita ini, sampai pada saat ini Roh Kudus ini belum lagi ditarik balik daripada kehidupan kita sebagai orang percaya selama kita berada di dunia ini, kecuali sudah ditarik Allah. Saya tak dapat paham lagi bagaimana caranya. Tetapi karena Roh Kudus masih bekerja, maka kita harus penuh semangat untuk memberitakan Injil. Nyatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Jadi kalau kita memberitakan Injil, jangan kita memberitakan yang lain. Karena kadang-kala ada banyak hal-hal yang panjang kita cerita, tetapi sebenarnya itu bukan Injil. Injil itu apa? Yesus Kristuslah Injil itu. Kamu harus memberitakan tentang Yesus, bukan hanya diri kamu. Banyak orang yang bersaksi itu, oh kalau dulu saya begini. Rasa-rasanya panjang betul kesaksian, tetapi isinya Yesus Kristusnya nggak ada. Tapi saya mau menekankan kepada kita, kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan, beritakan Yesus. Yesus Kristus adalah Injil itu. Sehingga ketika kita memberitakan Injil itu, maka firman Tuhan Roma 1 ayat 16, ada kekuatan, ada kuasa di dalam Injil itu yang dapat menyelamatkan setiap orang. Kalau orang itu belum diselamatkan oleh karena Injil yang Anda beritakan, itu bukan Injil. Saudaraku, mari kita melihat kembali kepada Injil yang adalah kebenaran Allah. Sehingga kehendak Bapa, Roh Kudus berperan dalam diri saudara dan saya untuk melengkapi kita untuk melakukan kehendak Bapa. Yang terakhir, Roh Kudus sebagai equiper, dia berperan untuk melengkapi kita untuk serupa dengan Kristus. Ya. Keserupaan kita adalah serupa dengan Kristus. Saya membacakan Roma 8 ayat 29 ya. Ya, ini merupakan satu firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi memperingatkan saya secara pribadi supaya saya fokus kita adalah untuk memiliki keserupaan seperti gambaran anaknya. Ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk serupa seperti Kristus. Jadi Roh Kudus itu tinggal
tinggal di dalam diri kita supaya kita boleh melakukan, supaya kita diberikan sesuatu yang sensitif dalam kita, karena Tuhan tidak mau, Allah itu adalah Allah yang kudus, sehingga kita tidak boleh bercampur dosa dengan kekudusan Allah. Ya, sehingga Roh Kudus harus berfungsi, harus melengkapi kita untuk memberi kepada kita kehidupan kita yang kita jalani adalah harus menyerupai serupa dengan Kristus. Dalam hal ini keserupaan yang bagaimana? Karakter dia, sifatnya. Ya. Sifat Allah itu ada dua. Sifat semula jadi dia, Anda tidak boleh punya itu. Siapapun tidak boleh punya. Itu sifat semula jadi ada. Tetapi sifat moralnya itu harus kita miliki. Itu yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Sehingga Roh Kudus harus mengubah kita untuk memiliki keserupaan yang seperti sifat moral Allah, karakter Kristus. Saudara-saudara, memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita ini untuk bagaimana kita memiliki karakter yang seperti Kristus, ya. Tapi Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan, yang melengkapi, equiper untuk menolong kita untuk sampai kepada keserupaan itu. Bagaimana untuk memperoleh keserupaan itu, Pastor? Oke, memang kita harus dibentuknya. Ada pembentukan di dalamnya. Ya, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Ya, Paulus selalu berkata, manusia lama itu tak berkenan kepada Allah. Ya, jadi segala bentuk-bentuk manusia lama kita yang masih belum kita tanggalkan, saudara, sampai kapanpun kita tidak akan pernah boleh memiliki keserupaan seperti Kristus. Karena hanya Roh Kudus yang memperingatkan kita untuk menanggalkannya. Segala hal-hal yang tak berkenan di hadapannya. Coba cek hati kita. Ketika kita datang di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam apa saja pun yang kita lakukan, baik itu berbisnis atau apa saja. Mari kita cek hati kita. Karena hanya yang memberikan, mendeteksi menyaring dia, hanyalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dia akan melengkapi kita, dia akan memberikan kesensitifan. Kalau itu masih menyangkut dengan tindakan manusia lama kita, maka kita tak berkenan di hadapan Tuhan. Karakter inilah yang harus kita ubah. Dan kita harus menyerupai seperti karakter Kristus. Yang kedua, bagaimana caranya? Mari kita ubah pikiran kita. Roh Kudus tidak dapat bekerja sendiri tanpa kita rela untuk dibentuknya. Roh Kudus tidak membuat kita seperti robot, ya macam tarik saja, no. Tetapi kita harus rela, mungkin sesuatu itu yang membentuk kepribadian kita, maka kita rela. Mungkin sesuatu yang rasanya selama ini udah bertahun-tahun kamu hidup di dalam hal yang seperti itu, yang menduka citakan hati Tuhan, tetapi kamu masih berharap untuk boleh meninggalkannya. Hanya Roh Kudus yang kita boleh nyatakan, berfungsilah engkau di dalam hatiku Tuhan untuk mengubah pola pikir saya yang lama ini, saya mau buang. Ya. Mari kita dengan rela hati bersedia untuk diubahnya. Karena Roh Kudus hanya mau bekerja dengan orang yang bersedia bekerja sama dengan dia. Roh Kudus tidak mau bekerja kalau Anda tidak sedia bekerja sama dengan dia. Hanya orang-orang yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus, dia akan dimurnikan untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Yang ketiga, kembangkanlah karakter Kristus. Sifatnya. Ya, seperti yang saya katakan itu tadi, sifat moral Allah. Ya, dia kudus. Dia maha kasih. Kasihnya, kesetiaannya, ada banyak sifat-sifat moral yang dimiliki oleh
Kristus yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu harus terpancar, kita kembangkan sehingga kita sedang menuju kepada karakter Kristus itu melalui perubahan demi perubahan dan karakter demi karakter kita dibentuknya untuk memiliki keserupaan. Ya. Ada kalanya orang berkata, berdoa, Tuhan berilah aku kesabaran. Sabar. Tetapi apabila dia sedang pagi tadi dia berdoa, Tuhan berikanlah aku kesabaran supaya aku sabar, menjadi orang yang sabar dan rendah hati. Ketika dia berada di dalam di dalam jeraya sana, ya dia tidak sabar, sehingga ada banyak orang hondia dan dia pun marah. Saudara-saudara, kita akan mengimplementasikan apa yang kita doakan. Ketika mungkin kita mulai tergesek oleh orang-orang tertentu berada di sekitar kita, maka kita akan, disitulah wujud firman Tuhan itu sedang berlaku. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pergesekan demi pergesekan terjadi di antara kita sebenarnya untuk menajamkan setiap pribadi kita. Roh Kuduslah yang dapat menolong kita, melengkapi kita untuk mengembangkan karakter Kristus melalui kebiasaan-kebiasaan yang kehidupan kita menuju kepada kesempurnaan. Saudara-saudaraku, mungkin di dalam selama ini kita dalam pelayanan yang ada bersama dengan gereja kita BM Glory, Roh Kudus ini bekerja di dalam diri kita. Tetapi ada kalanya kita padamkan suara roh itu. Sehingga kita tidak lagi, kalau kita sudah memadamkan, dia tak berkarya dalam hidup kita. Bukan Roh Kudus tak ada di dalam diri Anda. Roh Kudus senantiasa ada di dalam diri orang percaya. Apabila ketika dia telah dibaptiskan dan dia berkata, adakah engkau sudah percaya kepada Allah Bapa, Anak-anak dan Roh Kudus? Ya, kamu baptiskan di dalamnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ada di dalam diri kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita fungsikan dia. Karena Roh Kudus belum ditarik-barik daripada kehidupan kita dari dunia ini. Sehingga mari kita fungsikan dia melalui karyanya di dalam hidup kita. Kesimpulannya, firman Tuhan saya kongsikan pada hari ini. Roh Kudus sebagai equiper, dia mau melengkapi diri kita. Pertanyaannya, adakah Anda mau hidup untuk dilengkapi? Jika Anda mau hidup untuk dilengkapi, bagi kita semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, katakan, Tuhan saya mau dilengkapi. Jika Anda mau, nyatakan itu dalam doa Anda sebelum Anda mengakhiri firman Tuhan ini. Yang kedua, Roh Kudus tidak dapat bekerja tanpa Anda menyediakan hati Anda untuk dibentuk. Ketika Anda mau mengatakan, bentuklah hatiku menjadi alat bagimu, artinya Anda sudah bersedia. Roh Kudus akan menolong Anda untuk melengkapi saudara. Maka kesensitifan pun bekerja dalam diri Anda. Anda tidak suka hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Anda akan dipisahkan daripada kehidupan-kehidupan yang tak berkenan di hadapannya. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan selama masa PKP ini. Tetapi kalau itu menyangkut dengan perbuatan dosa, hari ini saya meminta Anda untuk datang di hadapan Tuhan mengakui, saya perlu hati yang bijaksana untuk memilih pilihan yang tepat, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, bersediakah Anda untuk menggunakan kemampuan Anda? Saya tidak tahu apa yang Anda punya, tetapi bersediakah Anda merelakan apa yang Anda punya untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya? Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada Anda. Tuhan mencari apa yang ada pada Anda. Oleh karena itu, saya mau berharap saya tidak tahu apa yang Anda punya. Tetapi kalau Anda punya sesuatu di hadapan Tuhan, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau membawa kita
untuk Roh Kudus melengkapi kita. Tuhan, saya hanya mempunyai ini. Datang, bagi kepada Tuhan. Datang, berikan kepada Tuhan. Kemampuan-kemampuan yang ada pada kita untuk melayani Tuhan, untuk diguna pakai oleh Tuhan. Guna pakailah untuk kemuliaannya. Karena dengan cara itulah kita dibentuk oleh Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan. Tanggalkan segala sesuatu yang membuat Anda jauh daripada Tuhan, supaya Anda memiliki keserupaan seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hari ini seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada, kerinduan di hati kami supaya mereka tetap mengalami kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus sampai pada saat ini belum ditarik balik oleh Allah. Itu sebabnya kami harus mensyukuri Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam diri kami. Beri kami roh yang sensitif ketika kami tak berkenan hidup kepadamu. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini melengkapi kami. Karena tujuan Allah melalui Roh Kudus yang telah Tuhan utus bagi kami, untuk melengkapi kami dalam pelayanan, untuk melengkapi kami untuk hati yang rela melayani, hati yang diubah oleh Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang ada pada kami, Tuhan melihat. Bapa, Engkau tahu mungkin sesuatu yang terjadi di dalam diri kami yang kami tidak sebutkan Tuhan. Ada banyak perkara yang terjadi dalam diri kami. Hari ini Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, berbicaralah Engkau di dalam diri hati kami masing-masing, supaya kami melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam diri kami. Sehingga Bapa di sorga, segala bentuk-bentuk manusia lama kami ditanggalkan melalui Roh Kudus-Mu memperingatkan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami memiliki, dan akhirnya kami memiliki tujuan supaya kami sanggup dan kami dimungkinkan untuk memiliki keserupaan dengan Engkau. Bentuklah diri kami, mampukanlah diri kami untuk sensitif terhadap suara Roh-Mu, sehingga Bapa di sorga, kuasa-Mu senantiasa menjadi bagian bagi kami untuk melengkapi diri kami, untuk melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua sidang jemaat kami dimanapun kami berada. Tuhan, terutamanya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena COVID-19 ini semakin hari semakin berkekurangan di dalam negara kami. Kami mensyukuri akan anugerah-Mu. Bapa, kami berdoa supaya mereka yang masih dalam keadaan sakit ini Tuhan, mari Engkau sentuh mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Inilah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa, semua jemaat kami BM Glory House-nya dimanapun mereka berada, hamba berdoa kepadamu Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka bagaikan biji mata-Mu sendiri. Kalau mereka berada dalam keadaan kekurangan, mari Tuhan Engkau memberkati mereka, karena Engkau tidak pernah jauh daripada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam hati kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus memberkati kami hari ini sehingga Maranatha. Amin.